Tidak mudah menerima kehilangan orang yang kita cintai di hari paling bahagia, terlebih ketika kita tahu bahwa ternyata ingatan dan kenangannya hidup dalam tubuh orang lain. Cerita diawali dengan menampilkan manisnya sepasang kekasih yang sedang menuju dataran tinggi di area pegunungan Misato. Mereka adalah Yusuke dan Saeko. Saat itu di dalam bus, Yosuke melamar Saeko dan berniat akan segera menikahinya, dan Saeko pun menerimanya. Lalu kembang api yang sudah disiapkan oleh Yusuke dinyalakan, pertanda bahwa lamaran Yosuke telah berhasil. Namun tak lama kemudian, terjadi longsor yang menghantam bus mereka. Di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda, sepasang suami istri turut menikmati kembang api tersebut. Mereka adalah Naruse dan Miki. Naruse adalah seorang karyawan yang bekerja di bidang kemahasiswaan, namun mengambil cuti sementara akibat penyakit jantung yang dia derita. Miki mengajak Naruse untuk melihat perayaan kembang api saat musim panas, namun Naruse merasa pesimis dengan kondisinya yang mungkin tidak akan bertahan lama. Miki memberinya semangat dan optimis bahwa Naruse akan kembali sehat. Di sisi lain, Yosuke dan Saeko berhasil ditemukan, namun sayangnya Yosuke tak tertolong dan mendonorkan jantungnya kepada Naruse. Saeko tersadar saat operasi transplantasi Yosuke sedang berlangsung. Perawat memberitahunya bahwa Yosuke telah tiada dan mendonorkan jantungnya. Kabar duka tersebut tentu membuat Saeko hancur. Waktu berlalu dan musim pun telah berganti. Hari itu di pagi yang cerah sembari menikmati secangkir kopi, Saeko mengamati beberapa surat dari penerima donor jantung Yosuke yang berisi ucapan terima kasih. Saeko tidak tahu siapa penerima donor jantung Yosuke, dan begitupun Naruse, yang juga tidak tahu siapa pendonornya, karena menurut aturan yang berlaku, di sana tidak diperbolehkan mencantumkan nama atau identitas masing-masing. Sementara di sisi lain, Naruse akhirnya kembali ke rumah. Dalam jamuan makan malam yang sudah disiapkan untuknya, Naruse tiba-tiba sangat ingin minum kopi, padahal sebelumnya dia tidak menyukai kopi. Suatu hari, Naruse dan Miki pergi berlibur ke Hawaii. Saat di bandara, Naruse memainkan piano. Alunan musiknya terdengar oleh Saeko yang saat itu baru tiba di bandara. Irama piano yang dimainkan oleh Naruse mengingatkan Saeko pada Yosuke yang membuatnya seketika berlari memeriksa siapa orang yang memainkan piano tersebut, namun sayangnya Naruse sudah terlebih dulu pergi. Naruse kembali pergi bekerja, sementara di sisi lain Saeko akhirnya membalas surat untuk penerima jantung Yosuke, yang tak lain tak bukan adalah Naruse. Hari berganti, saat itu kereta yang dinaiki Saeko terpaksa harus berhenti sementara, dan semua penumpang memilih turun. Dari kejauhan Saeko, melihat seorang pria yang nampak kebingungan membuat kopi, Saeko menghampirinya dan membantunya. Saeko paham betul mengenai kopi, karena Saeko bekerja di bidang kopi. Pria itu adalah Naruse. Itu pertama kali baginya menggunakan peralatan tersebut untuk membuat kopi.
Saat tengah mengobrol, Naruse menatap Saeko sembari bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Rupanya pertanyaan itu membuat Saeko salah paham. Lalu dia menjawab dengan tegas bahwa mereka belum pernah bertemu. Di malam hari saat di rumah, Miki membantu Naruse membersihkan peralatan kopi. Miki sudah menyadari bahwa ada beberapa hal yang berubah dari suaminya setelah menjalani operasi. Miki berkata semoga Naruse tidak membenci hal-hal yang Naruse sukai sebelumnya. Hari berganti, Saeko sengaja menemui Naruse untuk meminta maaf atas sikap Saeko sebelumnya, dan Naruse pun tidak mempermasalahkannya. Lalu mereka lanjut mengobrol dengan memperkenalkan diri masing-masing. Saeko mengenalkan dirinya yang bekerja di bidang kopi. Saeko mengajarkan Naruse tips membuat kopi yang benar. Mereka tampak antusias dan nyambung satu sama lain membicarakan tentang kopi. Sore hari sepulang kerja, Naruse dan Saeko tak sengaja bertemu kembali saat hendak menaiki kereta, dan mereka pun pulang bersama. Sejak hari itu, mereka jadi sering bertemu di kereta, mengobrol seputar aktivitas keseharian masing-masing. Suatu hari Saeko bercerita bahwa teman-temannya sedang menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya. Saeko meminta saran pada Naruse tentang bagaimana bagusnya menyikapinya. Naruse menyarankan untuk tetap pura-pura terkejut demi menghargai usaha temannya. Lalu Naruse bertanya, kapan hari ulang tahun Saeko? Dan Saeko pun memberitahu Naruse bahwa besok adalah hari ulang tahunnya. Mendengar hal itu membuat Naruse ingin mengucapkan selamat ulang tahun padanya, namun dilarang oleh Saeko karena belum waktunya. Lalu Naruse mengatakan bahwa dia akan memberinya ucapan esok hari tepat di hari ultahnya. Keesokan harinya, Naruse mendadak harus menemani istrinya dalam acara pameran perkebunan pertamanya karena dua karyawan istrinya mendadak sakit. Sementara di dalam kereta, Saeko nampak mengamati sekitar mencari keberadaan Naruse. Lalu, ketika Naruse dan Yuruki melewati jalan yang pernah dilewati oleh Yusuke saat melamar Saeko, tiba-tiba Naruse mendapatkan sekilas ingatan tentang peristiwa yang dialami Saeko yang membuatnya mengalami serangan jantung ringan. Naruse kembali dilarikan ke rumah sakit. Naruse mengatakan pada dokternya bahwa dia mendapatkan ingatan dari kenangan orang lain yang mungkin berasal dari pendonor jantungnya. Naruse merasa seperti ada orang lain dalam dirinya. Naruse juga merasa takut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya jika dia terus-menerus mendapatkan ingatan dari kenangan orang lain dalam dirinya. Sementara di sisi lain, Saeko menunggu kedatangan Naruse hingga larut. Hari telah berlalu. Di kereta, Naruse menemui Saeko untuk meminta maaf atas janjinya yang akan memberinya ucapan ulang tahun tempo hari namun gagal ia penuhi. Namun Saeko tak mempermasalahkannya. Dalam kesempatan itu, Saeko akhirnya mengatakan dengan jujur bahwa selama ini Saeko merasa senang dan nyaman mengobrol dengan Naruse, karena terkadang ucapan atau kata-kata Naruse terdengar mirip dengan orang yang dicintainya. Namun Saeko tidak ingin hal tersebut terus berlanjut, karena Saeko tidak mau jatuh cinta pada Naruse. Terlebih lagi Naruse sudah punya istri. Saeko meminta jika mereka bertemu kembali cukup saling menyapa saja. Hari itu, Miki dan Naruse hendak pergi melihat perayaan kembang api musim panas. Namun sebelum berangkat, Naruse mengatakan bahwa dirinya mendapatkan ingatan dari kenangan pendonornya. Naruse juga mengatakan bahwa dia merasa seperti ada orang lain dalam dirinya. Miki pun tak mempermasalahkannya. Miki dan Naruse akhirnya bisa menikmati perayaan kembang api musim panas, seperti janji mereka sebelumnya. Sementara di sisi lain, Saeko hanya bisa menikmati kembang api dari kejauhan bersama temannya, sembari mengingat kembali kenangannya saat bersama Yusuke. Suatu hari, Saeko dan Naruse kembali bertemu dalam sebuah proyek kafe kopi di kampus tempat Naruse bekerja. Hal tersebut membuat Naruse dan Saeko kembali sering menghabiskan waktu bersama, hingga di suatu saat terjadi angin topan yang melanda wilayah mereka.
Mereka terjebak di kampus bersama puluhan mahasiswa lainnya. Naruse mengabari istrinya bahwa dia baik-baik saja. Namun sepertinya Naruse harus bermalam di kampus, karena jalur kereta api dihentikan sementara. Naruse memeriksa CCTV untuk memastikan semua baik-baik saja. Lalu dia melihat Saeko di luar sendirian dan membuat Naruse segera menolongnya. Saeko tak sengaja melihat Naruse yang sedang mengeringkan badannya. Dari kejauhan, Saeko melihat bekas luka operasi Naruse. Ketika hari menjelang pagi, Naruse melihat Saeko yang tertidur. Naruse memandanginya hingga membuatnya melihat kembali sekilas ingatan dari kenangannya Yusuke. Tak lama kemudian Saeko terbangun dan terkejut melihat Naruse sudah di depannya. Dalam kesempatan itu, Naruse mengungkapkan hal yang ingin dia katakan di hari ulang tahun Saeko. Selamat ulang tahun Saeko. Hari ini seharusnya menjadi hari libur sedunia karena kau telah lahir, dan dunia menjadi lebih indah. Terima kasih Saeko. Ucap Naruse pada Saeko. Yusuke. Mendengar hal tersebut membuat Saeko tercengang kaget karena ucapan Naruse sama persis dengan yang pernah dikatakan oleh Yusuke. Naruse bertanya, "Siapa Yusuke?" Dan Saeko pun menjawab bahwa Yusuke adalah mendiang tunangannya. Watashi no koibito desu. Naruse mencari tahu tentang Yusuke melalui internet dan mendapati fakta mengenai peristiwa longsor yang menimpa Yusuke dan Saeko di hari tepat saat Naruse mendapatkan donor jantung. Naruse meyakini bahwa mungkin pendonor jantung tersebut adalah Yusuke, yaitu tunangannya Saeko. Hari berganti, Saeko mendatangi lokasi peristiwa yang menimpanya dan mendapati Naruse yang sudah berada di sana. Awalnya Saeko berpikir mungkin ini hanya sebuah kebetulan, dan bisa jadi Naruse bukanlah penerima jantung dari Yusuke, namun melalui surat yang mereka kirim ke satu sama lain, akhirnya membuat mereka percaya bahwa mereka terhubung oleh jantung Yusuke. Naruse mengatakan bahwa dia mendapatkan ingatan dari kenangannya Saeko. Namun Saeko menyadari bahwa mereka tidak seharusnya bertemu. Saeko bingung harus bagaimana menyikapinya. Lalu Saeko meminta izin pada Naruse untuk mendengarkan detak jantungnya. Sesampainya di rumah, Naruse hendak menceritakan mengenai siapa pendonor jantungnya kepada Miki. Namun Miki tidak ingin Naruse memberitahu apapun tentang pendonor jantung Naruse. Miki menerima apapun kondisi Naruse saat ini, yang hidup dengan memiliki kenangan dari orang lain. Sementara di sisi lain, Saeko menceritakan tentang Naruse pada Kengo, yaitu teman baik Yusuke dan Saeko. Kengo menyarankan Saeko untuk berhenti bertemu dengan Naruse karena bagaimanapun Naruse bukanlah Yusuke. Kengo juga menolak untuk bertemu dengan Naruse karena baginya Yusuke telah tiada. Namun Saeko tetap ingin bertemu dengan Naruse karena bagi Saeko Yusuke masih hidup meskipun dalam tubuh orang lain. Perbedaan pandangan terkait Naruse antara Saeko dan Kengo tersebut membuat Saeko sedikit kesal, lalu pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Naruse datang ke kafe milik Kengo. Naruse terdiam sesaat seolah sudah mengenali Kengo. Begitupun juga Kengo yang akhirnya mengenali bahwa pria tersebut adalah Naruse. Suasana haru pun menyelimuti mereka berdua. Rasanya seperti melepas kerinduan dua orang sahabat yang lama tak bertemu. Dalam kesempatan itu, Naruse mengaku pada Kengo bahwa dia sangat mencinta istrinya. Namun di sisi lain, dia juga selalu memikirkan Saeko dan merasa senang saat bersamanya. Naruse bingung dengan perasaannya sendiri. Yusuke ataukah dirinya sendiri yang selalu ingin bertemu dengan Saeko? Saeko-san no koto o kangaete shimau jibun ga ite. Saat Naruse kembali pulang, ia bertemu kembali dengan Saeko. Naruse ingin menghibur Saeko yang nampak sedih, namun Naruse tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menghiburnya. Naruse berpikir bahwa mungkin dengan mendengar detak jantungnya bisa meringankan kesedihan Saeko. Naruse pun memeluknya.
Naruse merasa bersalah dan sangat ingin membantu menyembuhkan luka batin Saeko atas kehilangan Yusuke. Lalu cerita kembali ke masa lalu. Saat itu Naruse dan Saeko sama-sama berteduh dan menunggu jemputan. Namun saat itu tentu mereka hanyalah orang asing yang tidak saling mengenal. Tak lama kemudian Yusuke datang menjemput Saeko tanpa membawa payung. Saeko mengomel dan Yusuke pun menghiburannya. Tak lama kemudian, Miki datang menjemput Naruse menggunakan mobil. Lalu Naruse memberi mereka payung dan sepatu boot yang agak usang untuk Saeko. Melihat keromantisan dan kekonyolan Saeko dan Yusuke, ternyata membuat Naruse juga ingin seperti mereka. Dan akhirnya Naruse mengatakan bahwa ia ingin melakukan transplantasi. Cerita kembali ke masa sekarang. Naruse ingin mengenal Yusuke lebih dalam dan pergi ke tempat-tempat favorit Yusuke ditemani oleh Saeko. Mereka berdua nampak semakin akrab dan nyaman satu sama lain. Mereka juga bersuah foto bersama dan mengirimkan foto tersebut kepada Kengo. Sementara di sisi lain, Miki mulai mencari tahu tentang korban peristiwa longsor di hari Naruse mendapatkan jantung baru. Dan singkatnya, Miki akhirnya tahu tentang Yusuke. Miki pergi ke kafe, tempat biasanya Yusuke berada. Miki bertemu dengan Kengo yang sedang melayaninya di kasir. Miki tidak sengaja melihat foto Saeko dan Naruse sedang bersama dari handphone Kengo yang terletak di meja. Dengan perasaan sedih, ia pun bergegas pergi. Di malam harinya, Miki sengaja menunggu Saeko di stasiun untuk bertemu dengannya. Miki mengenalkan dirinya, meminta maaf, dan juga berterima kasih pada Saeko terkait jantung Yusuke. Namun Miki juga meminta tolong agar Saeko berhenti mendekati dan menemui Naruse. Saeko agak tersinggung dengan ucapan Miki yang membuatnya sedikit emosi. Saeko mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa. Jantung Yusuke berada di dalam tubuh Naruse, dan itu membuat Naruse memiliki ingatan dan kenangan tentang dirinya. Situasi sulit menyelimuti mereka berdua, entah siapa yang harus memahami dan mengalah. Tidak mudah menerima kehilangan orang yang kita cintai di hari paling bahagia, terlebih ketika kita tahu bahwa ternyata ingatan dan kenangannya hidup dalam tubuh orang lain. Sementara, sangat berat rasanya bila harus melihat orang yang kita cintai bersama dengan orang lain sekalipun kita tahu bahwa mungkin hatinya telah terbagi untuknya. Esok hari ketika dalam perjalanannya ke tempat kerja, Narus tiba-tiba merasa tidak nyaman pada jantungnya, lalu ia menemui dokternya untuk memeriksakan diri. Dan ternyata jantung Naruse mulai mengalami penolakan yang bisa mengancam nyawanya. Di malam harinya, saat Saeko pulang kerja, ia tersandung yang membuat kakinya sedikit terkilir. Lalu tak lama kemudian Naruse menghampirinya. Ia menggendong Saeko dan mengantarkannya pulang.
Esok harinya, Saeko menemui Naruse untuk pamitan. Saeko memutuskan untuk tidak akan lagi bertemu dengan Naruse. Saeko juga mengakui bahwa awalnya dia senang bersama dengan Naruse karena jantung Yusuke. Namun seiring berjalannya waktu, Saeko merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia senang bersama Naruse karena jantung Yusuke, ataukah karena memang menyukai Naruse? ユウスケのことよろしくお願いします。 ユウスケさんはどうしたいですか？残された時間。 Demi kebaikan bersama dan tidak menimbulkan banyak masalah, Saeko pun memutuskan akan pergi ke luar negeri. Naruse resah karena tak melihat Saeko selama berhari-hari. Lalu ia pergi menemui Kengo untuk menanyakan keberadaannya. Kengo tak memberitahunya, tapi melihat secangkir kopi di atas meja, Naruse paham bahwa Saeko baru pergi dari sana. Naruse berlari berusaha mengejar Saeko yang saat itu hendak menaiki kereta, namun apalah daya jantung Naruse tak mampu menahannya. どれぐらいで止まりますか？この心臓は。これからは年単位ではなく月単位で、週単位で人生を考えるようになさってください。 Waktu berlalu, Saeko nampak lebih ceria bekerja dengan Hiro di perkebunan kopi yang terletak di Hawaii. Lalu ia mendapatkan telepon dari seseorang. Tak lama kemudian, tiba-tiba Naruse datang menyusulnya. 3日間だけ一緒に過ごさせてください。 Naruse mengatakan pada Saeko bahwa tanda-tanda penolakan jantungnya akan segera hilang, yang artinya ingatan dari kenangan Yusuke juga akan sepenuhnya hilang, dan Naruse akan hidup dengan sehat sebagai dirinya sendiri. Naruse meminta 3 hari saja untuk membiarkan dirinya menghabiskan waktu bersama Saeko sebelum kenangan Yusuke benar-benar hilang ユウスケ sepenuhnya. さんとの時間を過ごしてほしくて来ました。 Saat menjelang malam, terlihat Saeko berdiri meratapi kesedihannya seorang diri. Pikirannya teringat akan kabar yang ia dapatkan melalui telepon tadi siang. Rupanya telepon tersebut berasal dari istri Naruse yang mengabari bahwa kondisi Naruse sebenarnya sangat buruk akibat penolakan jantungnya. Miki meminta pada Saeko untuk tidak membiarkan Naruse melakukan hal-hal yang bisa membahayakan nyawanya, seperti mengangkat beban berat, berlari, minum alkohol, hingga hubungan seksual. Bertemu dengan Saeko sebelum jantungnya berhenti berdetak adalah keinginan Naruse yang terakhir. Itulah sebabnya Miki merelakan Naruse menyusul Saeko karena Miki sangat mencintanya. Miki tahu bahwa Naruse akan berbohong mengenai kondisinya pada Saeko hanya agar Saeko tidak khawatir dan sedih. Namun Miki tidak ingin menderita sendirian, maka Miki memberitahu Saeko mengenai kondisi Naruse yang sebenarnya. Namun Miki meminta Saeko untuk tetap pura-pura tidak tahu tentang kondisi 無理 Naruse. すればその場で命を落とすかもしれない。 You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you, and I will be forever true, true to you. And I give it all. I give you my life.
I give you my soul, and I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you, and I will be forever true, true to